Nah, kebutuhan itulah yang harus Anda pahami dan kemudian Anda buat rencana. Hai, saya Tom M. Safely, founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya sedang berada di Bandung. Ini bulan Agustus, tanggal 17, Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Meskipun masih jauh, tapi Top Coach Indonesia selalu membuat planning 6 bulan di muka untuk tahun 2020. Dan di tahun ini, kita akan membuat rencana-rencana yang akan membuat Top Coach Indonesia bisa melayani lebih baik lagi, lebih perfect lagi, dan juga lebih banyak lagi. Tapi hari ini saya mau sharing tentang 10 poin yang akan kita bahas di dalam meeting atau di dalam full year plan. Meskipun sifatnya basic, tetapi menurut saya sangat bagus kalau Anda bisa belajar. Topik yang pertama akan kita bahas adalah value. Value adalah apa yang kita berikan kepada customer dan bagaimana customer mempersepsikan layanan-layanan kita. Nilai-nilai ini juga merupakan sebuah landasan atau prinsip yang menciptakan culture di Top Coach Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi budaya. Budaya Top Coach Indonesia ada 5. Budaya bersyukur, budaya kerja keras, budaya fokus, budaya pantang menyerah, dan budaya disiplin. Itu adalah budaya yang kami miliki yang melahirkan produk-produk dan strategi-strategi agar customer bisa lebih baik lagi ketika dilayani. Pembahasan yang kedua yang akan kita bahas adalah dari nilai-nilai ini kita bisa melayani segmen atau kebutuhan pasar apa. So, kita akan membahas mengenai yang namanya market needs. Apa sih yang dicari oleh market hari ini? Apakah market membutuhkan solusi? Apakah market membutuhkan strategi? Apakah market membutuhkan produk? Atau mungkin market membutuhkan lebih teknologi? Sehingga pada saat kita membongkar apa itu yang disebut market needs atau kebutuhan pasar, kita bisa menyesuaikan dengan solusi yang kita bisa berikan. Di poin yang ketiga, kita membahas mengenai solusi. Kalau market membutuhkan seperti itu, apa solusi yang bisa kita siapkan untuk diri kita untuk menjawab kebutuhan market? Misalnya, kalau Anda bikin planning, ingin membuka sebuah bisnis, Anda bisa melihat, oh, kebutuhan market hari itu apa? Oh, ternyata di sini tidak ada toko kue. Di sini tidak ada tempat untuk bimbel. Di sini tidak ada katakan kuliner, restoran. Atau kalaupun ada restoran, tidak ada restoran yang bisa dipakai untuk meeting. Nah, kebutuhan itulah yang harus Anda pahami dan kemudian Anda buat rencana. Solusi apa yang bisa Anda berikan untuk market needs itu. Yang keempat adalah kita belajar melihat kompetisi. Maka di sesi keempat kita akan fokus untuk memetakan ada 2 jenis kompetitor, direct competitor dan indirect competitor. Saya ambil contoh, kalau Anda adalah Coca-Cola, Coca-Cola direct kompetitornya adalah Pepsi. Tetapi indirect kompetitornya ternyata bukan Pepsi, yaitu pulsa. Kenapa? Kalau saya punya duit, mending beli Coca-Cola atau mending beli pulsa? Bisa jadi ada orang bilang, kalau saya sudah beli pulsa, saya nggak mau minum Coca-Cola. Padahal nggak ada hubungannya. Bahkan bukan kompetitor sama sekali. So, jadi Anda perlu membreakdown, memetak-metakkan satu-satu customer Anda. Kalau misalnya tidak membeli produk Anda, kira-kira larinya kemana? Ambil contoh ya. Ada sebuah workshop. Saya mengadakan sebuah workshop atau seminar, lalu kemudian customernya bilang, sorry coach, saya nggak bisa. Kenapa? Liburan anak-anak. Berarti libur anak-anak itu adalah indirect competitor. Daripada customer meluangkan waktu untuk hadir di workshop saya,
dia lebih menghabiskan waktu untuk anak-anak. Setelah Anda memahami kompetitor, yang kelima adalah Anda pahami dan selami target market Anda. Target market berarti orang-orang yang memang Anda ingin bidik untuk dijadikan sebagai customer ideal. Target market tidak boleh global. Target market harus spesifik. Kalau Anda ingin membidik wanita dan pria, Anda harus milih mau wanita atau pria. Karena kalau Anda bidik pria, yang wanita bisa datang. Secondary target market. Atau yang Anda bidik wanita, bukan berarti pria tidak boleh beli, tetap bisa beli. Jadi Anda perlu membidik segmen atau target market. Yang kedua adalah target market berdasarkan umur. Berapa usia yang ingin Anda bidik sebagai customer ideal. Yang ketiga adalah berdasarkan perilaku, berdasarkan kebutuhan emosi. Dan yang keempat, Anda bisa membidik target market berdasarkan geografi. Nah, yang keenam, kita akan membahas tentang strategi marketing yang akan membuat kita bisa menyentuh target market itu. So, strategi sales and marketing yang akan kita tetapkan apa, sehingga pada saat kita mengejar segmentasi itu tepat sasaran. Apakah kita ingin menggunakan blog, ingin menggunakan iklan, ingin menggunakan radio, ingin menggunakan pameran, ingin menggunakan video-video, atau ingin menggunakan metode yang unkonvensional. Saya mengajarkan teknik-teknik unconventional marketing di workshop-workshop Top Coach Indonesia. Yang ketujuh, kita akan membongkar tentang budget. Kita akan bahas berapa budget yang mau kita alokasikan untuk memperkuat bisnis kita di tahun 2020 dan seterusnya, 2021, 2022 dan seterusnya. Apa alokasi uang, budget yang akan kita tempatkan untuk membuat bisnis kita lebih berkembang. Biasanya setelah saya menetapkan budget, saya akan menghitung biaya akuisisi. Misalnya hari ini biaya akuisisi customer Top Coach Indonesia adalah satu customer yang kita dapatkan, kita harus mengeluarkan misalnya 1 juta rupiah. Misalnya ya, 1 juta saya akan dapat satu customer. Berarti kalau saya iklan 5 juta, saya dapat 5 customer. Saya dapat 10 juta, saya dapat 10 customer. Jadi itu adalah biaya akuisisi. Nah, berapa customer yang Anda dapat tahun lalu berdasarkan iklan Anda atau berdasarkan budget Anda. Jadi saya menghitung, oh ternyata kalau target saya mau 2 kali lipat, saya harus memikirkan biaya akuisisi yang lebih rendah, bukan menambah budgetnya. Apa yang bisa dilakukan supaya biaya akuisisinya jauh lebih rendah? Yang kedelapan, kita akan membuat yang namanya milestone. Milestone adalah batu lompatan. Ya, bulan berapa akan dapat apa? Bulan apa harus ada apa? Bulan apa harus terjadi apa? Jadi itu namanya milestone. Lompatan-lompatan, batu-batu lompatan yang harus kita prepare atau kita siapkan untuk memastikan kita ini sedang berada di jalur yang tepat atau tidak. Yang kesembilan, mempersiapkan karyawan. Saya harus mempersiapkan tim saya ini siap untuk jualan, siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik, siap untuk memberikan mengeksekusi strategi, sehingga saya harus mempersiapkan apa saja yang harus saya lakukan agar tim saya bisa ready. Saya harus mempersiapkan fasilitas, saya harus mempersiapkan training, saya harus mempersiapkan strategi-strategi basic yang bisa membuat mereka mengerjakan tugas-tugas dengan mudah. Saya harus mempersiapkan standarisasi atau instruksi-instruksi kerja. Yang ke-10, saya akan menetapkan, kita akan bersama-sama menetapkan partner-partner 2020. Siapa yang mau kita bidik menjadi partner di tahun 2020? Tahun 2019 kita mendapatkan banyak sekali partner-partner yang hebat-hebat yang mensupport, mendukung kita untuk membuat bisnis kita lebih maju. Dan partner-partner ini adalah orang-orang yang non-kompetisi tetapi sangat-sangat mensupport, sangat-sangat mendukung.
Dan partner-partner ini akan mendukung kita membuat bisnis kita maju di tahun 2020. Teman-teman, itu tadi adalah 10 poin yang bisa Anda lakukan untuk membuat business plan atau strategic plan yang paling basic yang bisa Anda lakukan kalau Anda ingin membuat rencana yang lebih terstruktur. Doakan hari ini lancar, kasih komen apa manfaat yang Anda dapat dari video ini, dan tentunya share ke banyak orang, share ke grup-grup di teman-teman Anda, share linknya supaya banyak orang yang lebih bisa mendapatkan manfaat dari video-video ini. Saya Tom MC Fle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.